Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jimita Sarniati Malo, NRP 22232839. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang anatomi dan fisiologi sistem pencernaan yang dibimbing langsung oleh dosen Hendrik Didiarto SKF Ners MPD. Yang pertama, anatomi sistem pencernaan, yaitu saluran pencernaan. Bagian-bagian saluran pencernaan yaitu rongga mulut atau kavasitas urin. Yang kedua, faring. Yang ketiga, esofagus atau kerongkongan. Yang keempat, lambung atau gaster ventriculus. Selanjutnya, usus halus atau intestinum minor. Selanjutnya, usus besar atau intestinum mayor. Selanjutnya, rectum. Dan terakhir, anus. Yang kedua, rongga tambahan atau aksesorius, yaitu gigi, lidah, kandungan empedu, hati, pankreas, kelenjar-kelenjar atau ludah, getah lambung, hati, pankreas, dan usus. Selanjutnya, ada 5 proses aktivitas penting dalam saluran pencernaan. Yang pertama, ingesti, masuknya makanan ke dalam saluran pencernaan. Makanan yang masuk dalam mulut itu disebut bolus. Makanan yang sudah mengalami proses di lambung atau makanan yang telah bercampur dengan asam klorida atau HCl lambung dan berbentuk bubur itu disebut kimus. Makanan yang telah bercampur dengan getah empedu dan pankreas di intensit, yaitu kel. Kedua, sekresi. Sekresi pengeluaran sekret pencernaan untuk membantu proses ingesti, yaitu oleh enzim-enzim pencernaan. Yang ketiga, digesti. Penghancuran makanan secara mekanik dan kemis menjadi bentuk yang siap diabsorpsi oleh villi intestin. Yang keempat, absorpsi. Penyerapan makanan oleh villi intestinal dan masuk ke dalam sirkulasi. Yang kelima, defekasi. Defekasi ini pengeluaran sisa makanan yang tidak tercerna keluar tubuh. Selanjutnya, saluran pencernaan bawah. Yang pertama, usus atau intestine. Yang pertama, usus halus atau small intestine yang terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, duodenum, yang kedua, jejunum, yang ketiga, ileum. Yang kedua, ada usus besar atau large intestine yang terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, caecum, yang kedua, kolon atau ascending transverse, yang ketiga, rectum. Yang kedua, anus.
ada usus halus. Usus halus atau intestinum minor yang pertama merupakan saluran berkelok-kelok yang panjangnya sekitar 6-8 meter, lebar 25 dengan banyak lipatan yang disebut villi atau jonjot-jonjot usus. Yang kedua, villi berfungsi memperluas daerah penyerapan usus halus sehingga sari-sari makanan dapat diserap lebih banyak. Yang ketiga, di dalam tiap villi terdapat pembuluh darah kapiler dan lektal atau saluran limfe yang berfungsi untuk transport makan yang terabsorpsi, di antaranya absorpsi karbohidrat, protein, dan lemak. Selanjutnya, usus halus menghubungkan lambung dengan cecum atau cecum kolom. Selanjutnya ada fungsi usus halus. Yang pertama, menyerap nutrisi dari makanan. 90% pencernaan dan penyerapan makanan terjadi di usus halus. Yang kedua, selain mencerna makanan, usus halus juga menyerap nutrisi dari makanan atau lemak, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Kemudian diserap dan dialirkan ke dalam darah. Yang kedua, memudahkan nutrisi digunakan oleh tubuh, yaitu usus halus menerima enzim pencernaan dari pankreas dan empedu, lalu menghancurkan makanan dengan enzim pencernaan tersebut, sehingga membuatnya lebih mudah dicerna dan digunakan oleh tubuh. Menetralkan makanan. Duodenum mengeluarkan atau hormon sekretin dibantu pankreas atau menghasilkan natrium bikarbonat. Menetralkan makanan dari lambung yang bersifat asam sebelum mencapai jejunum. Selanjutnya, membantu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, yaitu usus halus membantu menjaga keseimbangan cairan dengan menyerap 80% air yang dicerna oleh tubuh dan juga menyerap elektrolit atau natrium. Selanjutnya, berperan dalam sistem kekebalan tubuh, yaitu usus halus membantu melawan bakteri penyebab yang terletak dalam makanan dengan memobilisasikan sel sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya, usus halus terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, duodenum atau usus 12 jari, panjangnya kurang lebih 25 cm. Yang kedua, jejunum atau usus kosong, panjangnya kurang lebih 7 meter. Yang ketiga, ileum
atau usus penyerapan. Panjangnya kurang lebih 1 meter. Selanjutnya, duodenum atau usus 12 jari. Yang pertama, bagian awal usus halus, panjangnya 25 cm per 10 sampai 12 inci, berbentuk huruf C. Yang kedua, terdapat muara beberapa saluran yang disebut papilla duodenum atau papilla duodeni mayor atau papilla vateri. Yang ketiga, saluran yang bermuara ke duodenum. Ductus cledestus atau ductus biliaris atau saluran empedu. Yang kedua, ductus pancreatis atau saluran pankreas. Selanjutnya, usus 12 jari atau duodenum mempunyai 2 saluran utama. Yang pertama, saluran empedu. Yang kedua, saluran pankreas. Saluran empedu ini menghasilkan cairan empedu yang bermanfaat untuk mengubah lemak menjadi bentuk emulsi. Yang kedua ini ada saluran pankreas. Saluran pankreas menyalurkan getah pankreas yang berfungsi untuk memecah beberapa nutrisi atau lemak, protein, dan karbohidrat dengan jenis-jenis enzim yang dimilikinya agar makanan mudah diserap tubuh. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum. Yang pertama, merupakan tempat pencernaan makanan terakhir sebelum sari makanan diserap. Yang kedua, letak di antara usus 12 jari atau duodenum dan usus menyerap atau ileum dan usus penyerapan atau ileum. Yang ketiga, panjang usus kosong atau jejunum 1-2 meter. Selanjutnya, pencernaan makanan yang terjadi di usus halus lebih banyak bersifat kimiawi sehingga diperlukan enzim-enzim untuk membantu proses pencernaan secara kimiawi. Selama di usus halus, semua molekul pati dicernakan lebih sempurna menjadi molekul-molekul glukosa. Molekul-molekul protein dicerna menjadi molekul-molekul asam amino, dan semua molekul lemak dicerna menjadi molekul gliserol dan asam lemak. Selanjutnya ada usus penyerapan atau ileum. Yang pertama merupakan bagian terakhir dari usus halus. Yang kedua, letak setelah duodenum dan jejunum dan dilanjutkan oleh usus buntu. Yang ketiga, ileum, panjangnya sekitar 2-4 meter. Terjadi jontot usus yang disebut villi. Yang keempat, pada jontot usus atau villi terdapat pembuluh kapiler darah dan pembuluh kil atau limfa getah bening. Selanjutnya, pembuluh kapiler darah berfungsi sebagai tempat penyerapan zat berupa glukosa, asam amino, vitamin, dan mineral. Pembuluh kil atau
limfa getah bening sebagai tempat penyerapan zat berupa asam lemak dan gliserol. Selanjutnya, usus besar. Usus besar, yang pertama, usus besar atau kolon adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum. Yang kedua, menghubungkan ileum dengan rektum. Yang ketiga, panjangnya kurang lebih 1,5 meter, 5-8 kaki, diameter 6,3 cm. Colon terbagi menjadi 3, yaitu cecon, colon, dan rektum. Selanjutnya, colon ini terdiri dari kolon menancap atau ascendex, kolon melintang atau transversum, kolon menurun atau descendens, dan kolon sigmoid. Kolon ascendens, bagian awal yang akan dilewati oleh sisa pencernaan dari usus kecil, terletak di sisi kanan tubuh, memanjang dari sekung ke atas. Yang kedua, kolon transversum. Kolon bagian atas terletak mendatar dan membentang dari sisi kanan ke sisi kiri rongga perut. Yang ketiga, kolon descendens terletak di sisi kiri usus besar, memanjang dari lengkungan di limpa ke bagian kolon sigmoid. Yang keempat, kolon sigmoid, bagian terakhir kolon sebelum sisa pencernaan makanan ke rektum, terletak di bawah kolon descendens, berbentuk seperti huruf S. Selanjutnya, fungsi usus besar atau kolon. Yang pertama, menyerap nutrisi atau vitamin dan air dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Yang kedua, mengolah sisa makanan dan minuman dengan bantuan bakteri baik di dalam usus. Bakteri ini berfungsi mensintesis sebagai vitamin dan melindungi usus dari bakteri berbahaya. Yang ketiga, membentuk atau mengubah tinja dari cairan menjadi padat. Yang keempat, menyerap zat empedu. Sisa-sisa empedu yang masih terdapat pada makanan yang telah dicerna akan diserap kembali oleh usus besar. Yang kelima, menyimpan tinja yang akan dibuang. Yang keenam, membuang tinja keluar dari tubuh. Selanjutnya, usus besar memiliki tambahan usus yang disebut umbai cacing atau appendix. Peradangan pada usus tambahan tersebut disebut appendix atau usus buntu. Panjangnya kurang lebih 18 meter. Yang kedua, mengandung banyak
jaringan limfe. Yang ketiga, letaknya dapat di belakang, di bawah, di depan sikum, atau dapat juga di depan atau di belakang dari ujung ileum. Sikum atau bagian yang berhubungan dengan ileum. Selanjutnya, absorpsi dalam usus besar. Yang pertama, sebagian besar absorpsi terjadi di pertengahan proksimal kolon atau kolon absorpsi. Yang kedua, kolon bagian distal untuk penyimpanan sebelum dibuang atau kolon penyimpanan. Yang ketiga, dari kira-kira 1.500 liter air yang masuk ke kolon 100 mili akan diekskresikan dalam feses. Selanjutnya, sekresi ion bikarbonat menetralkan produk asam dari bakteri kolon. Yang terakhir, absorpsi ion klorida bersama dengan natrium menciptakan gradien osmotik dan yang menyebabkan absorpsi air. Selanjutnya, produk bakteri dalam kolon. Yang pertama, bakteri mencerna sejumlah kecil selulosa. Yang ketiga, vitamin K. Yang ketiga, kobalamin ada vitamin B12. Yang keempat, thiamin atau vitamin B1. Yang kelima, riboflavin, vitamin B2. Yang terakhir, gas dalam platus, terutama gas karbohidrat, hidrogen dan metan. Selanjutnya, anatomi rektum. Yang pertama, panjang berkisar 10 sampai 15 cm. Selanjutnya, keliling 15 cm pada rektosigmoid junctain dan 35 cm pada bagian ampulla yang terluas. Selanjutnya, lapisan ini adalah mukosa, submukosa, muscularis atau sirkuler dan longitudinal, dan lapisan serosa. Seperti yang kita lihat gambar ini, ada gambar rektum. Nah, kita lihat gambar rektum, anatomi rektum. Fungsi rektum, yang pertama, tempat penampungan feses. Yang kedua, mendorong feses untuk keluar. Yang ketiga, adanya mukosa memungkinkan terjadinya penyerapan yang tidak dapat diabaikan. Hal ini menguntungkan pada pengobatan dengan suppositoria dan lavement nutritif. Selanjutnya, defekasi adalah proses pengeluaran sisa-sisa makanan
dalam bentuk feses dan dikeluar melalui anus. Yang kedua, di dalam rektum saraf sensorik dirangsang dan akhirnya sadar akan kebutuhan defekasi. Selanjutnya, refleks defekasi dimulai adanya regangan di dinding rektum oleh massa feses. Dorong massa feses ke rektum bila keadaan telah memungkinkan, sphincter ani akan relaksasi defekasi. Sekian, terima kasih. Sekian dari pemaparan materi saya. Terima kasih.